Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi akidah akhlak tentang membiasakan akhlak terpuji. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang akhlak terpuji. Yang pertama adalah pemaaf dan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu adil dan bijaksana. Nah, langsung saja, adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Nah, sedangkan menurut istilah, adil berarti suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang berbuat sesuai aturan hukum, baik itu hukum agama, hukum positif, atau hukum negara seperti yang kita tahu, maupun hukum sosial, atau lebih kita kenal dengan istilah adat istiadat yang berlaku di masyarakat kita. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap tidak memihak pada siapapun, kecuali kepada sesuatu yang benar. Bukan berpihak karena pertemanan, keluarga, saudara, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Nah, sikap adil ini adalah bagian dari akhlakul karimah atau akhlak terpuji dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah lain, adil juga bisa diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa melebihkan atau mengurangkan. Nah, adil itu ternyata juga bermakna sama rata dan tidak berat sebelah. Nah, seorang hakim dikatakan adil apabila dalam memutuskan perkara tidak berat sebelah dan tidak memihak, dan berani menyatakan yang salah dinyatakan bersalah, sedangkan yang benar maka dinyatakan benar. Nah, segala sesuatu yang benar juga akan dinyatakan benar tanpa dipengaruhi oleh apapun maupun siapapun. Nah, keterpihakan kepada sesuatu yang tidak benar itu dilarang oleh ajaran Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Mengapa Islam menganggap sikap adil sangat penting? Nah, salah satu tujuan utama Islam adalah membentuk masyarakat yang menyelamatkan, yang membawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Dengan makna, yang pertama, seorang muslim harus bersikap adil dan jujur kepada diri sendiri, kerabat dekat, kaya dan miskin. Nah, penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum hendaknya berdasarkan kepada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Nah, yang kedua, keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, status, jabatan, ataupun tingkatan sosial. Dalam negara Indonesia, perilaku adil ini termuat dalam Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, seorang muslim wajib menegakkan keadilan hukum dalam posisi apapun, baik sebagai hakim, jaksa, polisi, maupun sebagai saksi pada saat di persidangan. Yang ketiga, di bidang yang selain persoalan hukum, keadilan bermakna bahwa seorang muslim harus dapat membuat penilaian apa adanya dan kritis kepada siapapun, tentunya berdasarkan objektif, mengakui adanya kebenaran, kebaikan, dan hal-hal positif yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku, dan bangsa, dan dengan lapang dada membuka diri untuk belajar secara bijaksana. Nah, Asy-Sya'rawi menukil sebuah kisah bahwa ada dua bocah yang meminta penilaian kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib tentang gambar yang mereka buat. Dua bocah itu meminta Hasan memberikan penilaian, gambar siapa yang lebih indah. Imam Ali bin Abi Thalib lantas berkata kepada Hasan putranya, "Ingatlah wahai Hasan, penilaian atau putusan yang akan kau tetapkan pasti Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawabannya." Berbedanya orang tua memberikan uang saku kepada anak pertama dan kedua, serta seterusnya merupakan contoh nyata bentuk sifat adil. Jika anak pertama diberi uang saku lebih banyak daripada anak yang kedua dan seterusnya, bukan berarti orang tua tidak adil.
tapi keadilan tersebut ada pada kebutuhan yang jelas berbeda antara anak pertama dan kedua serta seterusnya. Banyak sekali contoh perilaku adil yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kalian dalam hal itu, masih ingatkah kalian ketika ada teman membuang sampah di sembarangan tempat, kemudian ditegur oleh bapak atau ibu guru agar diambil kembali dan dibuang di tempat sampah? Itu adalah bagian dari contoh perilaku adil, karena adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, seseorang yang bersikap adil akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam hidupnya dan bisa menyelamatkan hidupnya nanti di akhirat. Yang pertama, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh keberkahan hidup. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan baik lahir maupun batin. Yang keempat, disenangi banyak orang. Yang kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, serta damai. Selanjutnya, kita akan belajar atau memahami tentang bijaksana. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman serta pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada sehingga memancarkan keadilan, ketawaduan dan kebenihan hati serta menyelesaikannya berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersifat bijaksana. Artinya ketika hendak melakukan sesuatu, dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang salah. Nah, karena itu umat Islam tidak boleh bersifat tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu merupakan perbuatan setan, dan setan selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk, sehingga setan menjadi musuh bagi manusia. Secara umum, untuk menjadi seseorang yang bijaksana adalah dengan cara menjauhi akhlak buruk yang ada. Namun ada beberapa cara bagaimana kita mampu menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama, tidak emosional atau mudah marah. Dalam lingkungan kita biasa disebut dengan istilah temperamen. Yang kedua, tidak egois yang berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama. Dan yang keempat, selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik. Umat Islam yang memiliki sikap bijaksana akan memperoleh manfaat yang banyak sekali. Antara lain yang pertama, dapat terlaksana suatu aturan. Karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai dengan aturan, sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. Yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang hak atau benar, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan secara otomatis akan menghasilkan atau mewujudkan kebenaran. Yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban, karena orang yang bijaksana itu selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. Yang kelima, dapat mewujudkan sikap adil, karena orang yang bijaksana secara otomatis mampu bersikap adil. Nah, masih ingatkah kalian peristiwa perselisihan dan pertikaian tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah? Dalam keadaan demikian, datanglah Rasulullah SAW dan memberikan ide cemerlang. Nabi berkata, "Bagaimana kalau siapa yang lebih dahulu besok pagi memasuki masjid ini, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu ke tempat semula." Para pemuka Quraisy menyepakati usulan Nabi tersebut, dan ternyata yang datang pertama kali ke masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti Nabi Muhammad SAW yang berhak memindahkan Hajar Aswad tersebut ke tempat semula. Akan tetapi untuk menghindari terjadi permusuhan di antara mereka, Nabi Muhammad SAW tidak mau memindahkannya sendiri. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW mengajak kepada semua pemuka kaum Quraisy itu untuk terlibat. Sehingga Nabi membentangkan kain sorbannya yang berukuran 4 persegi tersebut, kemudian diletakkan Hajar Aswad itu di atas serbannya dan disuruh oleh Nabi agar 4 orang pemuka Quraisy masing-masing memegang sudut serban dan mengangkat secara bersama-sama ke tempat semula, dan
Setelah Hajar Aswad itu berada di dekat tempatnya, barulah Nabi yang mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Nah, subhanallah, inilah contoh sikap bijaksana yang harus dicontoh oleh umat Islam. Karena dengan cara yang dilakukan oleh Nabi tersebut, para pemuka Quraisy merasa ikut berjasa dan tidak ada yang merasa ditinggalkan, sehingga dapat terhindar dari sikap permusuhan di antara mereka. Nah, setelah kita belajar berbagai macam akhlak terpuji, yang pertama ada sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, serta bijaksana. Selanjutnya kita merangkum. Yang pertama, sebagai orang yang beriman dan memiliki etika, moral, dan akhlak, kita harus mampu menjadi orang pemaaf kepada sesama. Sebab sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatu dan menanggung berbagai macam akibatnya. 3. Hukum tanggung jawab bagi setiap manusia adalah wajib. Yang keempat, dengan sikap tanggung jawab, maka setiap manusia akan mampu mengontrol diri sebelum melakukan sesuatu. Sebab setiap yang kita lakukan maka pasti akan menanggung resiko yang harus kita hadapi. Orang yang adil adalah orang yang berbuat sesuai dengan aturan hukum, baik itu hukum agama, hukum positif atau hukum negara, maupun hukum sosial atau hukum adat yang berlaku di masyarakat kita. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap tidak memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Dan yang keenam, cara menjadi pribadi yang bijaksana yang pertama adalah tidak emosional atau mudah marah. Yang kedua, tidak egois yang berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, melainkan mendahulukan kepentingan bersama atau mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang ketiga, memiliki kasih sayang terhadap sesama. Dan yang terakhir, selalu berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, anak-anakku semua, demikian tadi materi tentang akhlak-akhlak terpuji. Nah, sebenarnya masih banyak contoh akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan mempelajari berbagai macam akhlak terpuji ini, kita mampu meneladani sikap positif dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.